Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin wa khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila akhiril ayyam. Amma ba'd, uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayyadudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah, segala puji bagi Allah, karena memang Allah lah yang layak untuk dipuji. Nikmat banyak, maka kita harus juga bersyukur banyak-banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga sampai kajian tafsir kita di surah Al-Baqarah ayat 180 sampai. Kemudian kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita cari Al-Quran. Ayyaman hari-hari, jamak dari yaum. Kalau yaum hari, yaumul qiyamah berarti hari kiamat. Nah, yaum jamaknya ayyam, hari-hari. Ma'dudat, yang dihitung, yang bisa berbilang, yang bisa dibilang, yang bisa dihitung. Hari-hari berbilang. Maka man siapa kana ada dia minkum dari kalian maridan yang sakit atau ala safarin atas safar perjalanan berarti boleh tidak puasa. Fa'iddatun maka bilangan tidak puasa itu min ayyamin ukhar dari hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina dan ala atas alladzina orang-orang yang yutiqunahu mereka mampu, mereka kuasa untuk puasa tapi tidak bisa lah puasa berat. Kalau puasa fidyatun, bayar fidyah. Ta'am tu makanan miskin, orang miskin. Fa maka man siapa tatawwa itu melebihkan, ya malam sunnah. Tadi taat khairan itu lebih baik. Faman tatawwa khairan, yang lebih baik, fahuwa maka baginya, maka dia khairun lah, itu lebih baik baginya. Siapa yang memberikan kelebihannya yang lebih baik, tentu itu lebih baik baginya. Wa antasumu dan kalian berpuasa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. In kuntum, in jika kuntum ada kalian ta'lamuna, mengetahui, punya ilmu.
Kita lihat tafsirnya. Ayyaman ma'dudat. Ini penjelasan tentang kan diwajibkan atas kita berpuasa. Kalau umat Yahudi sampai 10 hari puasa, ditambah 10. Nasrani ditambah aja lah. Karena rajonya sakit, kalau cek rajo sehat ambo, maka tambah 10 hari. Berarti 50. Nah, kita diingin Allah kita hanya ayyamam ma'dudat. Jadi hanya berbilang hari saja, yaitu syahrul Ramadan, hanya 1 bulan saja selama bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan berarti kalau tidak 29 30. Hanya 2 tu opsi, tidak ada 28. 28 tu yang ciluah tu kan. Yang petang awak cerita yang puasa je orang yang dulu, yang terakhir. Sawalnya, rayonya orang yang pertama. Hanya 2 opsinya Ramadan tu, hanya 2. Kalau tidak 29 30. Nah, itu syarat dari Nabi. Ada dulu tentang wak niu taat, wak buat lo model orang Nasrani itu 50 enggak. Jadi hanya ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridan. Nah, bahkan tidak, kalau petang kajian kita puasa itu menahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi tidak untuk semua orang dah. Faman, maka siapa yang ada dia sakit atau dalam perjalanan, musafir. Orang sakit puasa tidak wajib, boleh batal. Jadi mudah kan. Tidak ada kalau sakit acara, kalau sakit udah enggak usah puasa. Orang dalam perjalanan payah naik kendaraan ataupun tidak payah pun kasih kode disabui itu payah atau tidak. Pokoknya dalam perjalanan musafir. Bah kriteria musafir. Bah kriteria sakitnya. Kan itu yang perlu pahami secara fikih. Apakah sakit kepala, luka tangan, sakit gitu kan. Anda puasa gitu. Apakah masuk dalam sakit yang dimaksud? Kalau memang sakit atau dalam perjalanan boleh tidak puasa, tapi fa'iddatun bara hitunganlah berhari dalam perjalanan. Berhari sakit 3 hari. Fa'iddatun min ayamin ukhar. Bilangan yang 3 hari tadi karajuan puasanya di hari lain. Fa'iddatun min ayamin ukhar. Marid lil marid halatani. Imam Qurtubi menjelaskan orang yang sakit itu ada 2. Jadi kondisi sakit yang dimaksud itu ada 2. Yang pertama, alla yutiqus shaum bihalin fa'alaihi al-fitru wajiban. Beratnya puasa, kalau puasanya bariknya membahayakan ke dirinya. Yang kedua, ayak dira ala shaumi bidarari wa masyaqqah. Yang pertama memang tidak sanggup puasa, memang nak taluk dah. Yang kedua, dia bisa puasa tapi membahayakan bagi dirinya. Pertama, tidak sanggup betulan, gede sakitnya, sakit emah, sakit paru, tidak bisa puasanya, harus makan, minum bubek. Yang kedua, bisa puasa tapi membahayakan bagi tubuhnya. Fahadha yustahabu lahul fitr. Maka ini dianjurkan babuko saja. Wala yasumu illa jahil. Tak boleh puasa kecuali orang yang jahil, tak punya ilmu, orang yang bodoh. Mata hasal al-insanu fi halin yastahiqu biha ismul marad. Kapan saja manusia sampai di kondisi ini orang sakit, wala yasum wala sahha al-fitru, maka sah berbukanya. Itu. Jadi orang yang sakit tidak sanggup kali, atau orang yang bisa puasa tapi membahayakan, maka berbukalah. Atau orang musafir, qiyasan alal musafir li'illatis safar. Musafir karenanya dalam perjalanan. Wa in lam tada,
ilal fitri darurah. Jadi kecuali darurat. Jadi musafir tu, orang yang sakit tu boleh tidak puasa. Jadi tidak kaku. Adalah pengecualian. Dari agama kita memang agama yang mudah, tidak wajib saja. Tapi tidaklah dimudah-mudahkan. Jumhur minal ulama, ini ke jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat, idza kana bihi marad yu'allimuhu wa yu'dhihi aw yakhafu tamadihi aw yakhafu tazyidihi sahalahu fitr. Kalau sakitnya sakit yang memang merasa kesakitan, menyiksainya, atau takut dengan puasa bertambah penyakit, tambah baret, atau khawatir kalau ndak dibuka kok puasa kok bisa membahayakan untuk dirinya, maka sahalahul fitr, boleh berbuka. Jadi tidak masalah. Kalau model itu yang paling tahu kita kapan bisa berbuka, kita tidak puasa, orang lain tidak, ya kita. Awak yang merasa tubuh awak sama sekali. Kalau yang agak barik tentu cek ke dokter. Cek dokter tidak usah pak. Yaudah, jadi berdasarkan keputusan dokter tadi kita bisa. Karena nyalah di perisode dokter bukan maksudnya perisode dokter berdasarkan informasi dari awak. Memang nyalah pareso. Kalau informasi dari awak kan bisa dikeliru kan. Dia karena ingin tidak puasa gitu kan. Dok puasa kimah dok kan. Oh iya pak, bapak sudah yang nggak usah gitu dokter. Itu kan berdasarkan informasi, bukan berdasarkan cek dari dokter. Kalau sekiranya dicek dokter bahaya pak bapak. Tapi kalau berdasarkan informasi dari awak, lo dokter memutuskan ya, itu kan cari-cari awak itu. Dan tidak bisa lagi kecuali soal. Jadi siapa yang sakit atau dalam perjalanan fa'iddatun min ayyamin ukhra, boleh tidak puasa, tidak masalah. La yuftiru bil marad, tidak boleh berbuka bagi yang sakit illa man da'athu daruratul marad nafsahu ila, kecuali yang memang darurat mesti penting sekali berbuka. Wa matah ihtamala darurah ma'ahu lam yuftir. Tapi kalau sekiranya tidak darurat benar dan nak membahayakan, maka tidak boleh berbuka. Hadza qaulus Syafi'i. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Jadi supaya syariat kau tidak dimain-mainan. Jadi jaleh. Kadang kalau model itu kan cari-cari permainan. Apalagi kok pembahasan tentang musafir. Dalam perjalanan. Au ala safarin. Coba au ala safarin. Ikhtalafal ulama fi safar. Para ulama beragam pendapatnya bertikai tentang safar. Apakah yajuzu fihi al-fitri wal qasr ba'da ijma'ihim ala sarri ta'ah. Jadi yang boleh itu adalah kalau perjalanannya perjalanan ketaatan. Untuk ketaatan kita berperjalanan, contoh ketaatan itu seperti haji. Kita niat haji kan lama 40 hari. Itu boleh dikasar salat, puasa enggak puasa. Ini untuk ketaatan lah. Atau berjihad. Wa yattasilu bihadzaini safar silaturahim, atau untuk bersilaturahim, atau tolabul ma'ash, atau bakarajo, dinas luar. Kalau asiko karjo pergi ke Jakarta, pergi ke Jawa atau pergi ke Kalimantan, dan dalam perjalanan tuh tujuannya mencari rezeki yang penting. Kalau itu boleh. Adapun perjalanan berdagang atau hal-hal yang boleh fihi bil man'i wal ijazah, maka ada yang melarang, ada yang membolehkan. Jadi kalau untuk sekedar tidak ketaatan, wal qaulu bil jawaz arjah, tapi boleh itu lebih bagus, lebih rajih, pendapat yang lebih kuat. Sebab Allah tidak menjelaskan di siku perjalanannya apa kan. Yang penting perjalanannya baik. Itu boleh. Wa mas safrul ma'asi, adapun
dalam untuk kemaksiatan fihi bil jawazi wal mani. Maka berbeda ulama, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Tapi wal qaulu bil mani arjah. Tapi pendapat yang paling kuat kalau tujuannya untuk maksiat tidak boleh. Contoh maksiat untuk apa, imam biar hadiah judi ke Jakarta kena menang akhirnya main chip-chip dah. Itu tidak boleh kalau masalah maksiat. Maka tidak boleh puasa. Tapi tidak tahu apakah orang yang pergi ke sana tu puasa atau tidak. Dalam berbuat maksiat maka tidak boleh. Begitu pun tentang masafah, jaraknya bara. Jarak pun beragam. Menurut Imam Malik, bolehnya batal puasa itu kalau lah safarnya sama juga yang membolehkan mengqasar salat. Bara tu yaumu wa lailah menurut Imam Malik, sehari semalam perjalanan. Berarti ke Pekanbaru belum bisa lah yaum menurut Imam Malik. Atau ada yang mengatakan thamaniyata wa arba'una mailan, atau 48 mil. 1 mil berapa kilo, Pak? Kena udah mau tahu kan? Ibnu Khuwaiz mengatakan ithnani wa arba'una milan, sampai puluh 2 mil. Ada yang mengatakan salasuna wa sittah wa salasuna, 36 mil. Ada yang mengatakan masirah yaumu wa lailah, perjalanan sehari semalam. Atau dia mengatakan 2 hari perjalanan menurut Imam Syafi'i. Banyak pendapat para ulama beragam berapa jauhnya perjalanan yang boleh tidak puasa. Atau samaniyah wa arba'una, sampai puluh 8 atau 30 mil. Wa fi ghairi madhib salasat amyal, ada juga yang mengatakan 3 mil. Wallahu alam. Itulah pendapat ulama. Al-fitru fi safar salasat ayyam. Al-Thawri mengatakan dari Ibnu Abbas juga 3 hari perjalanan baru boleh. Jadi perjalanannya memang yang menyusahkan, yang memberatkan, sehingga tidak sanggup kita puasa. Jadi ittafaqal ulama. Tadi kan perbedaan ulama, kini ulama sepakat ala annal musafir fi Ramadan, bahwa orang yang musafir di bulan Ramadan la yajuzu lahu ayyubayyital fitri, tidak boleh dari sejak malamnya berencana untuk tidak puasa. Li'annal musafir la yakunu musafiran bin niyah bi khilafil muqim. Untuk awak perjalanan itu kan tidak pakai niat harus malam dah. Maksudnya model kau, kita baru berangkat di siang hari, pergi dari rumah siang, berarti kan dari pagi sampai siang tuh kita tidak musafir kan, kita di rumah. Maka dari pagi sampai siang tuh kita harus puasa. Yang disebut musafir kalaulah keluar dari rumah itu baru musafir. Pesawat jam 3 aja kan, berarti kan jam 2 balik paling berangkat di rumah, karena jam 2 check in. Ya kan, antara jam 2 balik itu ya berarti sudah zuhur lah. Maka kita tidak boleh berbuka dari pagi, karena musafir awak belum dihitung hari itu, dihitungnya bekolah lah berangkat dari rumah. Jadi itu dalam masalah fikih awak harus tahu. Awak ke Jakarta itu mana puasa? Awak berangkat ke jam 3 itu dah puasa pagi ya kan. Kalau ni nak berbuka beko jam 3 tu, nak makan awak lah di pesawat. Tapi itu rugi ya kan. Naik pesawat tu 1 jam 2 jam. Jarak dia kan tak waktu. Jarak Masirah itu jalan kaki. Kalau ke Jakarta kita jalan kaki kan lebih sehari semalam. Iya. Jadi bagi ulama membolehkan. Coba kita celit ujung ayat kan, faidatun min ayyamin ukhar, atau wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang puasa berat baginya, seperti orang syekh kabir, orang lah tua, itu fidyatun. Di luar Ramadan dia juga susah puasa, di dalam Ramadan juga susah puasa. Orang nggak mampu
disuruh mengganti, tidak mungkin yang mengganti, kan? Karena memang tidak bisa puasa, karena dah tua. Nah, yang model seperti itu fidyatun, maka boleh bayar fidyah, ganti saja bayar fidyah, tebus. Fidyah itu kan tebusan, dibayar dengan membayar fidyah. Fidyahnya seperti apa? Ta'amu miskin, membayar makan orang miskin. Berapa makan orang miskin? Nah, itu kajiannya ta'am. Ta'am itu yang dimakan. Kalau pembeli makanan, Pak, karena tujuannya ta'am berarti lebih utama makannya. Bisa enggak orang miskin diajak ke warung, yuk makan kita, atau dibelian nasi bungkus kau makan, atau dibelian pembukuan? Nah, kalau dalam teksnya ta'amun berarti ta'am, makanan, makanannya sehari lebih baik bara sehari orang miskin. Tapi kalau niat dikonversi ke uang harus jaleh. Kalau perlu mengadu kesepakatan ulama di daerah Hawa bara kok, karena tidak ada ta'amun, ta'am saja bara ta'amnya. Orang miskin makan 2 kali, Pak, atau makan 3 kali. Ada orang miskin makan 3 kali. Kalau bawa bakso 2 kali. 2 kali, oke, 2 kali. Kini nasi bungkus sebungkus 15.000, berarti 30.000. 30.000 ta'am memberi makan. Kalau 30.000 dibelikan beras segala macam, cukup dah itu. Kayaknya cukup kan. Kalau ta'am berarti makanan. Oh, pas-pasan, yang penting ngasih makan ke orang miskin satu harinya. Kalau bata 30 berarti 30 orang miskin. Atau bisa jadi orang miskinnya satu, porsinya 30. Kalau dikonversi ke rupiah misalnya 30.000 tadi nak. Berarti 3 kali 3 kan 900. Bisa jadi yang 900.000 untuk satu orang, atau 900.000 kok orangnya 3, berarti 300.000, 300.000, 300.000. Nah, itu kan kajian fikih lah itu. Al-Quran hanya mengajian bayi untuk kasih makan orang miskin. Faman tatawwa'a, cuman Allah jelasin sianan melebihkan. Kan 30 tadi Pak, DG-nya 40, DG-nya 50. Berarti kan lebihan. Khairan, itu lebih baik daripada pas-pasan. Hitung-hitungan gitu ya, lapas pokoknya fidyah ke bayi bara 900.000, ya dah 900.000. Lebihan lah. Karena kalau dibelian makanan tadi 30.000 itu kalau dibelian bareh, dibelian untuk makan hari itu, karena rasanya tak cukup. Faman tatawwa, dah diambil dari Allah dulu. Siapa yang melebihkan khairan, yang lebih baik, fahuwa khairul, itu baik baginya. Jadi magiah fidyah lebih dari standar itu khairan, lebih baik. Setelah itu wa antasumu khairul lakum. Kita sakit, kita dalam perjalanan, kita merasa payah puasa, tapi insya Allah puasa aja lah. Kira-kira bahasa apa? Puasa itu lebih baik bagi kalian. Jadi secara logikanya kita sakit misalnya bisa puasa aja. Kita kerajuan di bulan Ramadan, yang cielai kita batalan tapi kita kerajuan di hari lain. Kira-kira pahala puasanya kau menurut awalnya puasa di bulan Ramadan di puasa dari lain tentu beda nilai. Makanya jelas wa antasumu khairul lakum. Kalau mampu puasanya ancaklah puasa, itu lebih baik daripada mengganti atau membayar fidyah tadi. Kita dalam perjalanan rasanya mampu Pak ya, rasanya tidak membahayakan ke jiwa. Ya udah puasa saja ke Pekanbaru nih, ke Jakarta aja siapa nih, sejam cuman. Walaupun secara fikih dibolehkan, tapi kan tidak memberat. Apa yang memberatkan? Apalagi kalau puasa pai ke Jakarta barangkali jam 5, tiba sinan di pesawatnya lo buku tuh kan. Kalau jam 3 tuh baru selesai barang-barang orang azan. Kalau azan lebih dulu sinan 20 menit kan.
Berarti kan lebih cepat, lebih menguntungkan bagi awak secara waktu selama kita puasa. Jadi makanya Allah maha halus bahasa Allah. Diberi oleh Allah peluang. Nggak susah, syariatku nggak susah. Ini diwajibkan puasa. Tapi kalau dan hanya beberapa hari saja, berarti hanya sebulan. Nah sebulan kau pun, kalau dalam bulan kau sakit, kalau perjalanan dalam ketaatan lah kepada Allah, atau memang tidak sanggup lagi berpuasa, boleh bayar fidyah, tapi bayar fidyahnya lebihin, jangan pas-pasan. Wa antasumu, tapi kalau memang bisa puasa, khairul lakum, puasa saja lah, itu lebih baik bagi kalian. Jadi kalau sakit rasanya tidak membahayakan, tidak bermasalah. Ada orang yang mah, ada yang dokter menyarankan mah itu justru puasa, sebab bisa mengatur. Ya, karena kan diantara penyebab mah pola makannya yang tidak teratur, atau memang gizinya tidak teratur. Harusnya waktu makan, dengan puasa kan teratur. Ko sahur waktu makan, ko berbuka baru makan, diatur. Ada yang dokter menyarankan puasa, kalau mah ya puasa be. Nah ya udah, berarti kan puasa lebih baik buat kalian. Meyakini kok kadang orang kan boleh ada puasanya mahala. Tapi kan di akhir ayat kan ada wa antasumu khairul lakum. In kuntum ta'lamun. Jika kalian mengetahui apa? Jika kalian mengetahui keutamaan puasa di bulan Ramadan, maka kalian tidak akan mungkin semaunya kita babuku saja. Sebab apa? Rugi ya. Bukan rugi hitungan untung rugi. Ya orang dapat pahala besar berlipat ganda di bulan Ramadan, banyak keutamaan. Kita itu nak sisiwan kan, bukan mencari celah. Apalagi musafir. Rasulullah pernah nyoba. Hanya orang pengantin baru supaya bisa melakukan di siang hari, nyobai ke Pekanbaru misalnya. Kan kalau Pekanbaru pai tiba jam 3 atau tiba siang gitu, berangkat pagi kan tidak boleh ada puasa kan. Nah, supaya tidak akan naik kafarat, ya udah nyokarajuan mudah itu. Jadi niatannya bermusafir supaya bisa siang hari berhubungan suami istri. Nah, coba bayangkan. Itu kalau orang ingin mencari-cari celah dalam syariat itu memang model itu. Nah, ya kan ibadah lah kalau suami istri. Jadi itulah yang bisa kita pahami dari ayat 180. Puasa hanya berbilang, Ramadan hanya berbilang hari saja kewajiban kita. Terus Allah pun tidak memberatkan siapa yang sakit, siapa dalam perjalanan ketaatan, boleh tidak puasa tapi ganti berapa hari tidak puasa. Atau ada yang udah tua mungkin dia sanggup puasa, tapi kalau puasa kayaknya lemah deh, tidak mungkin rasanya. Apalagi surah menganti di hari lain, yang puasa yang wajib puasa payah, maka bayar fidyah. Dalam bayar fidyah jangan pas-pas mana, lebihan lah, karena itu lebih baik buat kita dan lebih baiklah buat yang menerima. Wa antasumu, tapi kalau lagi bisa puasa, dalam perjalanan bisa puasa, sakit bisa puasa, itu lebih baik. In kuntum ta'lamun, kalau punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu tentu cara tidak puasa. Tapi kalau orang yang punya ilmu tentang Ramadan, tentang puasa, ini pasti lebih memilih berpuasa. Karena mungkin tahun besoknya belum tentu bersama aja Ramadan ada. Baik, di akhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah, jadikan kubur mereka